Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursia dengan NIM 212231134. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Yang pertama ada struktur dasar sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah kumpulan perangkat komputer yang saling berhubungan dengan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Nah, komponen sistem komputer ada beberapa macam, yaitu hardware atau CPU, ada memori, operating system, application, programmers, user, dan lain-lain. Nah, struktur dasar sistem operasi yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Ada juga fungsi sistem operasi, yaitu manajemen sumber daya sebagai aplikasi dasar, menghubungkan hardware, mengoptimalkan perangkat, mengatur sistem kerja perangkat. Nah, struktur sistem operasi juga ada juga struktur sistem operasi, komponen sistem, pelayanan sistem call, sistem program, arsitektur sistem operasi, perancangan sistem, dan implementasi. Yang keempat adalah macam-macam sistem operasi, ada Unix, Linux, Windows, macOS dan Android. Terus kita masuk ke perkembangan generasi sistem operasi. Nah, pada tahun 1969 Unix pertama kali dikembangkan oleh Ken Thompson dan Dennis Ritchie. Kemudian pada tahun 1981 perusahaan IBM mengembangkan sistem operasi MS-DOS. Melanjutkan pada tahun 1991 mahasiswa Helsinki bernama Linus Torvalds menggambarkan OS berbasis Unix dari sistem operasi Minix yang diberi nama Linux. Setelah itu pada tahun 1992 perusahaan Microsoft meluncurkan Windows 3.1. Nah, lanjut ke konsep dasar manajemen proses. Nah, yang pertama ada konsep proses. Sistem operasi melanjutkan banyak program. Proses adalah program yang dieksekusi dan proses lebih dari program kode yang aktif. Yang kedua ada model proses. Model proses terbagi dua, yaitu multiprogramming dan pseudoparallelism. Yang ketiga ada status proses, yaitu new. Proses dibuat running, instruksi dieksekusi. Waiting adalah proses menunggu beberapa event yang akan terjadi. Ready. Nah, ready adalah proses menunggu jatuh waktu dari prosesor. Dan yang terakhir ada terminate, yaitu proses selesai dieksekusi. Yang keempat ada diagram status. Proses dimulai dari new, ready, waiting, running, dan terminate. Yang kelima adalah ada komunikasi antar proses, terdiri dari komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.